Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Alex Pastor, dari gelandang tanpa sorotan ke ahli strategi sepak bola kelas dunia. Ula Romeni dan Jairo Riedewald, apakah mereka pilihan tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Alex Pastor, dari gelandang tanpa sorotan ke ahli strategi sepak bola kelas dunia. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membawa warna baru bagi skuad Garuda. Namun, sosok Alex Pastor, asisten pelatih yang mendampingi Kluivert, justru mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Dengan reputasinya sebagai ahli strategi yang jenius, Pastor diharapkan menjadi salah satu kunci utama dalam mengembangkan permainan timnas Indonesia. Dijuluki The Professor, Pastor dikenal sebagai pelatih yang sangat piawai dalam menganalisis pertandingan dan memaksimalkan potensi tim. Julukan ini tidak diberikan sembarangan, melainkan hasil dari perjalanan panjang dan penuh dedikasi di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Karir bermain yang tidak menonjol. Alex Pastor lahir di Amsterdam, Belanda, pada 26 Oktober 1966. Sebagai pemain, perjalanan karirnya bisa dibilang biasa saja. Berposisi sebagai gelandang, Pastor lebih banyak bermain di klub-klub kecil seperti Volendam dan Heerenveen. Selain itu, ia juga sempat merasakan atmosfer sepak bola di Belgia bersama Harelbeke dan di Austria dengan memperkuat SC Austria Lustenau. Meski tidak pernah mencatatkan nama besar sebagai pemain bintang, pengalaman Pastor di berbagai kompetisi memberikan fondasi yang kuat untuk masa depannya di dunia kepelatihan. Setelah pensiun pada tahun 2001, ia memutuskan untuk beralih ke profesi pelatih, sebuah keputusan yang kemudian mengubah hidupnya secara drastis. Langkah awal menuju dunia kepelatihan. Karir kepelatihan Alex Pastor dimulai dari nol. Ia memulai dengan melatih tim muda AS Alkmaar, di mana ia mempelajari dasar-dasar membangun taktik dan mengelola pemain. Setelah itu, ia juga mendapat kesempatan menjadi pelatih Fenerbahce U21 di Turki yang memperkaya wawasan sepak bolanya secara global. Namun, namanya baru benar-benar mencuat ketika ia melatih Excelsior pada 2009. Di bawah asuhannya, tim kecil ini berhasil promosi ke Eredivisie, sebuah pencapaian besar yang membawa perhatian pada kemampuan taktik Pastor. Kesuksesan ini membuka jalan bagi karirnya di klub-klub lain, termasuk NEC Nijmegen dan Sparta Rotterdam, di mana ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun fondasi tim dengan sangat baik. Dijuluki The Professor karena kepiawaian taktik. Julukan The Professor disematkan pada Alex Pastor karena pendekatan strategisnya yang terukur dan mendetail. Ia tidak hanya berfokus pada formasi atau pola serangan, tetapi juga pada aspek-aspek kecil yang sering luput dari perhatian, seperti pergerakan tanpa bola, transisi antar lini, hingga efisiensi ruang. Pastor adalah pelatih yang selalu berpikir dua langkah di depan lawannya. Dia memahami permainan seperti seorang ilmuwan memecahkan rumus kompleks, kata seorang pengamat sepak bola Belanda. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika Pastor mampu membawa timnya mengatasi lawan-lawan yang secara kualitas lebih unggul dengan strategi yang tidak terduga. Filosofinya sederhana, sepak bola bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kecerdasan membaca situasi di lapangan. Koneksi dengan Tom Haye, bukti kepemimpinan Pastor. Menariknya, Alex Pastor juga memiliki sejarah melatih salah satu pemain diaspora Indonesia, Tom Haye. Keduanya bertemu di AS Alkmaar pada musim 2014-2015, ketika Pastor menjabat sebagai pelatih interim setelah Marco van Basten mengundurkan diri. Di bawah bimbingan Pastor, Haye mendapatkan kesempatan untuk tampil di Eredivisie, salah satunya saat AS Alkmaar menang atas FC Dordrecht. Haye mengungkapkan bahwa Pastor adalah pelatih yang tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga membangun pemahaman mendalam tentang permainan. Dia selalu memberitahu kami alasan di balik setiap keputusan taktik. Itu membuat saya memahami sepak bola dari perspektif yang berbeda, ujar Haye dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Ula Romeni dan Jairo Riedewald, apakah mereka pilihan tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus mencari pemain berkualitas untuk memperkuat skuad.
Salah satu strategi yang tengah dilakukan adalah naturalisasi pemain keturunan. Dua nama yang mencuat adalah Ola Romeni dan Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia asal Belanda yang dianggap mampu memberikan dampak positif bagi tim Garuda. Dengan jadwal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025, kehadiran Romeni di lini depan dan Riedewald di lini tengah diharapkan bisa menjadi solusi atas kekurangan yang selama ini dialami timnas. Namun, seberapa besar potensi kedua pemain ini? Dan apakah mereka benar-benar layak untuk mendapatkan status sebagai pemain naturalisasi? Ola Romeni, striker muda yang masih mencari stabilitas. Ola Romeni adalah penyerang berusia 24 tahun yang memulai karirnya di Belanda bersama NEC Nijmegen sebelum pindah ke FC Utrecht. Pada paruh pertama musim 2024-2025, ia mencatatkan 13 penampilan bersama Utrecht dengan 8 kali menjadi starter. Dari total waktu bermainnya, Romeni hanya mampu mencetak 2 gol, yakni ke gawang Heerenveen dan PSV Zwolle. Keterbatasan kontribusi itu membuatnya kesulitan mendapatkan kepercayaan lebih di Eredivisie. Akhirnya, pada Januari 2025, ia memilih hijrah ke Oxford United, klub yang berkompetisi di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Meski dianggap sebagai langkah baru dalam karirnya, Romeni masih dalam tahap adaptasi dan belum tampil di kompetisi resmi bersama klub barunya. Sebagai pemain, Romeni memiliki keunggulan dalam penyelesaian akhir dan cukup andal dalam memanfaatkan peluang di area penalti. Namun, ia masih perlu meningkatkan pergerakan tanpa bola serta kemampuannya dalam bekerja sama dengan rekan setim. Jika ingin memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, Romeni harus menunjukkan konsistensi, terutama saat menghadapi tim-tim dengan pertahanan solid. Berbeda dengan Romeni, Jairo Riedewald adalah pemain berusia 28 tahun yang sudah memiliki pengalaman bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Namun, minimnya kesempatan bermain membuatnya memilih pindah ke Royal Antwerp di Liga Belgia pada awal musim 2024-2025. Sayangnya, kepindahan tersebut belum sepenuhnya menghidupkan kembali karirnya. Hingga awal 2025, Riedewald hanya mencatatkan 7 penampilan dengan total 374 menit bermain, yang sebagian besar sebagai pemain pengganti. Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi seorang pemain yang diharapkan mampu tampil sebagai pemimpin di lini tengah timnas Indonesia. Meski begitu, dari segi kemampuan, Riedewald masih memiliki nilai lebih. Sebagai gelandang bertahan, ia dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, umpan akurat, serta fleksibilitas untuk bermain sebagai bek tengah. Pengalaman bermain di liga top seperti Premier League juga membuatnya memiliki kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan utamanya adalah mengembalikan performa terbaiknya setelah sekian lama tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup. Layakkah mereka dinaturalisasi? Naturalisasi pemain adalah langkah strategis yang memerlukan analisis mendalam. Dalam kasus Romeni dan Riedewald, kualitas mereka memang menjanjikan, tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan lebih jauh. Ola Romeni, meski masih muda, perlu menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi di kompetisi yang lebih ketat seperti Championship. Jika ia bisa membuktikan diri dalam waktu dekat, potensi untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Di sisi lain, Jairo Riedewald memiliki pengalaman yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, tetapi minimnya waktu bermain di Royal Antwerp menjadi kendala utama. Jika ia tidak mendapatkan menit bermain lebih banyak dalam beberapa bulan ke depan, sulit baginya untuk tampil dalam performa terbaik. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.